gitu. Jadi perlu dipahami untuk masyarakat gitu ya, supaya mungkin dalam bicara itu kadang-kadang suka menyinggung perasaan tunanetra gitu ya. Jadi saya mengalami cacat tunanetra ini dari kelas 4 SD. Dari lahir, yang sebelah kanan ini adalah netra asli dari lahir, memang tidak dapat melihat. Kemudian yang sebelah kiri ini, mata saya ini mulai total tidak melihat sama sekali. Itu pada saat kelas 4 SD. Dan waktu itu saya terus masuk ke salah satu binaan sosial, yaitu di PSBN yang ada di Bandar Lampung. Terus setelah itu kita selesai pendidikan pada tahun 99 kalau nggak salah, kita udah keluar. Dan saya sekarang ini beraktivitas sebagai seorang tunanetra penjual kerupuk yang saya tekuni dari tahun 2019 sampai sekarang masih saya tekuni jualan kerupuk. Namun dengan keadaan memang waktu itu terbentur dengan COVID-19, kemudian usaha saya ini memang agak mengalami, boleh dikatakan, kebangkrutan, sehingga sampai sekarang belum normal kembali usaha. Bahkan sekarang juga masih boleh dikatakan istilahnya penjualan kerupuk ini tidak sesuai penghasilannya dengan pemasukan, dengan pengeluaran yang harus kita keluarkan untuk kebutuhan sehari-hari. Makanya untuk itu saya alternatif saya, karena memang prinsipnya saya walaupun tunanetra, saya tidak mau jangan sampai kita meminta-minta atau mengemis gitu ya. Jadi saya, ketimbang saya seperti itu, mending saya, karena saya juga punya sedikit banyaknya juga bisa nyanyi. Nah, ketimbang saya itu minta-minta dengan orang lain, mending saya nyanyi atau ngamen di jalan. Nah, cuman kadang-kadang ini masyarakat itu banyak yang nggak paham, yaitu saya penjelasannya tentang tunanetra ini yang dengan berbagai macam kondisi fisiknya ya. Ada yang sehat seperti saya, matanya seperti orang melihat, ada juga yang betul-betul matanya rusak. Nah, itu kadang-kadang yang bikin ngedon, bikin kita itu tersinggung gitu ya dengan masyarakat ini. Kita udah susah payah, memang keadaan kita betul-betul tunanetra. Sebagian kita kadang-kadang udah numbur mobilnya, udah masuk ke lubang gitu ya, tapi masih dibilang atau dikatakan orang modus atau kita berpura-pura gitu. Dan bahkan ada yang bicaranya tuh menyakitkan hati ya, udah ngasih tahu jalan tidak, malah bahasanya tuh nggak enak didengar. Yang bilang pura-pura buta lah, yang bilang mencari duit itu yang halal. Nah, kalau dibilang seperti itu kan pasti kita akan minder perasaan kita ya. Sementara kita ini punya tanggungan, punya keluarga, punya kebutuhan hidup sama dengan orang-orang yang melek kan. Kita ini sama, hanya bedanya kita di mata kalian mungkin bisa melihat, saya tidak melihat, tapi secara kebutuhan manusia itu sama, keinginannya sama, masih butuh makan, butuh yang lain-lain, dan butuh biaya. Nah itu makanya masih syukur kita tuh masih diberikan kemampuan bisa jalan, bisa usaha, walaupun usahanya memang terbatas, tidak seperti orang yang awas bisa ngojek, bisa yang lain-lain. Kalau kayak yang tunanetra ini kan bisanya paling jualan terus ngamen atau micit gitu kan. Nah itu jadi perlu dipahami untuk masyarakat, supaya itu kalau istilahnya mau bicara itu ya mbok dipikir dulu gitu loh, jangan asal ngomong gitu, karena itu akan bikin orang ngedon. Kalau udah ngedon nanti dia malu mau usaha, mau keluar, nanti dibilangin orang pura-pura gitu kan. Karena saya ngalami sendiri seperti itu ya. Pada saat kita udah
posisi di lokasi gitu ya. Belum kita aktivitas kerja, udah dibilang ini modus, ini modus. Nah, kadang-kadang kita minder, rasa pengen pulang gitu ya. Tapi kalau pulang kita punya tanggungan, kita punya tanggung jawab pada keluarga. Nah itu, jadi saya minta tolong lah untuk pada masyarakat itu, kalau memang pengen tahu tentang tunanetra itu, dites saja. Kalau ada tunanetra lewat itu dites, atau cara ngetesnya gimana, bisa dites dengan suruh melihat uang, atau dites dengan di depannya itu dikasih apa gitu, kalau memang tidak yakin dengan orang itu pura-pura atau hanya modus karena malas bekerja. Karena tunanetra ini bukan tipe-tipe orang yang malas bekerja, kita tuh mau berusaha. Bahkan saya membuat channel ini, saya tujuannya juga ingin memotivasi kepada teman-teman tunanetra yang ada di, mungkin tinggal di daerah pelosok, supaya jangan putus asa dan jangan menyerah walaupun keadaan kita itu tidak melihat bahwa kita itu bisa loh, bisa bekerja gitu. Kita bisa bekerja, bisa mencari nafkah dengan cara yang kita bisa gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa kembali dengan saya, tunanetra penjual kerupuk yang biasa beraktivitas keliling di seputaran Jalan Ciditira Sumberjo Kemiling, dengan didampingi anak saya sebagai kameramen sekaligus menemani saya jualan kerupuk. Namun di sore hari ini kita lagi libur, tidak berjualan. Ini karena masih kosong, jauh jualannya belum datang. Di hari ini kita akan cerita sedikit tentang liku-liku saya menjadi seorang tunanetra penjual kerupuk, dan juga beralih juga. Ini ada alat ngamen yang saya pegang, ini adalah alat ngamen. Cuma saya akan konfirmasi dengan atau memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang kadang-kadang ada sesuatu yang orang itu bicara dengan tanpa berpikir dulu. Namun sebelumnya jangan lupa didukung channel ini supaya bisa berkembang. Jangan lupa subscribe dan like serta komen di channel Kelas TP. Dan selamat mengikuti cerita saya tentang pengalaman saya selama menjadi seorang tunanetra penjual kerupuk dan juga pengamen. Oke, untuk saudara-saudaraku semuanya, sebelumnya saya minta maaf untuk para subscriber dari Tilas TV. Sebenarnya saya belum mau membuat video ini, cuman kayaknya nampaknya penting untuk kita buat video ini supaya masyarakat tahu gitu, bahwa bagaimana sih seorang tunanetra itu. Bahwa tunanetra itu terbagi atas ada beberapa jenis gitu ya. Jenis tunanetranya itu ada yang memang matanya itu dalam kondisinya normal seperti saya ini. Dapat dilihat mata saya ini. Nah, ini normal kayak orang melek. Tapi mungkin kalau kita dilihat secara benar-benar mungkin ada sesuatu yang memang beda. Apa yang dilihat ya? Matanya. Pemandangannya ada kosong ya? Ya, pemandangannya kayak lurus terus gitu. Enggak, maksudnya di bola matanya itu ada ininya. Ya kayak normal biasa aja gitu, cuman kayak kosong, pemandangannya kayak orang lagi Nah ngelamun. itu jadi seperti itu ya untuk masyarakat. Bahwa tunanetra itu tidak semuanya itu matanya itu putih, atau matanya merem, atau matanya itu rusak.
gitu. Jadi perlu dipahami untuk masyarakat gitu ya, supaya mungkin dalam bicara itu kadang-kadang suka menyinggung perasaan tunanetra gitu ya. Jadi saya mengalami cacat tunanetra ini dari kelas 4 SD. Dari lahir, yang sebelah kanan ini adalah netra asli dari lahir, memang tidak dapat melihat. Kemudian yang sebelah kiri ini, mata saya ini mulai total tidak melihat sama sekali. Itu pada saat kelas 4 SD. Dan waktu itu saya terus masuk ke salah satu binaan sosial, yaitu di PSBN yang ada di Bandar Lampung. Terus setelah itu kita selesai pendidikan pada tahun 99 kalau nggak salah, kita udah keluar. Dan saya sekarang ini beraktivitas sebagai seorang tunanetra penjual kerupuk yang saya tekuni dari tahun 2019 sampai sekarang masih saya tekuni jualan kerupuk. Namun dengan keadaan memang waktu itu terbentur dengan COVID-19, kemudian usaha saya ini memang agak mengalami, boleh dikatakan, kebangkrutan, sehingga sampai sekarang belum normal kembali usaha. Bahkan sekarang juga masih boleh dikatakan istilahnya penjualan kerupuk ini tidak sesuai penghasilannya dengan pemasukan dengan pengeluaran yang harus kita keluarkan untuk kebutuhan sehari-hari. Makanya untuk itu saya alternatif saya, karena memang prinsipnya saya walaupun tunanetra saya tidak mau jangan sampai kita meminta-minta atau mengemis gitu ya. Jadi saya ketimbang saya seperti itu, mending saya, karena saya juga punya sedikit banyaknya juga bisa nyanyi. Nah, ketimbang saya itu minta-minta dengan orang lain, mending saya nyanyi atau ngamen di jalan. Nah, cuman kadang-kadang ini masyarakat itu banyak yang nggak paham, yaitu saya penjelasannya tentang tunanetra ini yang dengan berbagai macam kondisi fisiknya ya. Ada yang sehat seperti saya, matanya seperti orang melihat, ada juga yang betul-betul matanya rusak. Nah, itu kadang-kadang yang bikin ngedon, bikin kita itu tersinggung gitu ya dengan masyarakat ini. Kita udah susah payah, memang keadaan kita betul-betul tunanetra, sepakan kita kadang-kadang udah numbur mobilnya, udah masuk ke lubang gitu ya, tapi masih dibilang atau dikatakan orang modus atau kita berpura-pura gitu. Dan bahkan ada yang bicaranya tuh menyakitkan hati ya, udah ngasih tahu jalan tidak, malah bahasanya tuh nggak enak didengar. Yang bilang pura-pura buta lah, yang bilang mencari duit itu yang halal. Nah, kalau dibilang seperti itu kan pasti kita akan minder perasaan kita ya. Sementara kita ini punya tanggungan, punya keluarga, punya kebutuhan hidup sama dengan orang-orang yang melek kan. Kita ini sama, hanya bedanya kita di mata kalian mungkin bisa melihat, saya tidak melihat, tapi secara kebutuhan manusia itu sama, keinginannya sama, masih butuh makan, butuh yang lain-lain, dan butuh biaya. Nah itu makanya masih syukur kita tuh masih diberikan kemampuan bisa jalan, bisa usaha, walaupun usahanya memang terbatas, tidak seperti orang yang awas bisa ngojek, bisa yang lain-lain. Kalau kayak yang tunanetra ini kan bisanya paling jualan terus ngamen atau micit gitu kan. Nah itu jadi perlu dipahami untuk masyarakat, supaya itu kalau istilahnya mau bicara itu ya mbak dipikir dulu gitu loh, jangan asal ngomong gitu, karena itu akan bikin orang ngedon. Kalau udah ngedon nanti dia malu mau usaha, mau keluar, nanti dibilangin orang pura-pura gitu kan. Karena saya ngalami sendiri seperti itu ya. Pada saat kita udah
posisi di lokasi gitu ya. Belum kita aktivitas kerja udah dibilang ini modus, ini modus. Nah, kadang-kadang kita minder, rasa pengen pulang gitu ya. Tapi kalau pulang kita punya tanggungan, kita punya tanggung jawab pada keluarga. Nah itu, jadi saya minta tolong lah untuk pada masyarakat itu, kalau memang pengen tahu tentang tunanetra itu, dites saja. Kalau ada tunanetra lewat itu dites, atau cara ngetesnya gimana, bisa dites dengan suruh melihat uang, atau dites dengan di depannya itu dikasih apa gitu, kalau memang tidak yakin dengan orang itu pura-pura atau hanya modus karena malas bekerja. Karena tunanetra ini bukan tipe-tipe orang yang malas bekerja, kita tuh mau berusaha. Bahkan saya membuat channel ini, saya tujuannya juga ingin memotivasi kepada teman-teman tunanetra yang ada di, mungkin tinggal di daerah pelosok, supaya jangan putus asa dan jangan menyerah walaupun keadaan kita itu tidak melihat bahwa kita itu bisa loh, bisa bekerja gitu. Kita bisa bekerja, bisa mencari nafkah dengan cara yang kita bisa gitu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf untuk masyarakat, dengan terpaksa video ini saya buat supaya masyarakat itu lebih paham. Karena banyak cerita juga yang orang itu suka ngolok-ngolok tunanetra ya, udah susah payah numbur-numbur dibilangin orang itu pura-pura gitu. Karena doa orang yang teraniaya itu sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutnya nanti orang yang digitukan itu sakit hati, lalu minta sama Allah supaya dibikin buta orang yang mengatakan seperti itu. Jadi untuk masyarakat, walaupun tidak semuanya ya, yang baik pun banyak, tapi orang-orang yang seperti yang saya jelaskan di atas juga ya banyak juga gitu. Tapi tujuan saya membuat video ini supaya masyarakat tahu. Syukur-syukur mau nolongin ya, istilahnya kalau pas lewat ada motor dikasih tahu. Ini kadang-kadang juga masyarakat nggak ngasih tahu, malah diledekin, udah numbur, hancurkan. Nah itu kadang-kadang kayak mana ya, ngasih tahu tidak, justru malah ngejek. Itulah yang bikin sakit hati. Dan doa orang yang sakit hati kebanyakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu, lebih kurangnya mohon maaf. Silahkan komen di bawah kalau memang video ini menurut Anda tidak baik atau bagaimana. Tapi tujuan saya hanya memberikan pencerahan kepada masyarakat supaya jangan seperti itulah gitu. Jadi dipahami dulu tentang tunanetra itu dulu. Kalau perlu diajak ngobrol, ditanyain kamu buta beneran apa atau tidak gitu. Jangan langsung membuat orang itu ngedon, akhirnya orang itu terus tidak mau bekerja. Tentunya kalian juga nggak mungkin gitu kan akan memberikan makan atau memberikan tanggung jawab kepada keluarga si tunanetra ini kan. Gitu. Jadi sekali lagi untuk dipahami untuk masyarakat seperti itu. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Namun sebelum saya akhiri, jangan lupa didukung channel ini supaya berkembang, supaya bisa maju, bisa sukses di channel ini. Dan untuk masyarakat, mohon dukungannya supaya channel ini bisa sukses ya. Karena tujuan saya ini suka melihat ya, istilahnya orang-orang yang memang, terutama mungkin dari teman-teman kita, kalangan kita sendiri yang memang mereka butuh dibantu. Tapi saya sendiri belum mempunyai kemampuan. Kalau memang nanti channel ini bisa maju dan bisa menghasilkan gaji dari channel ini, insya Allah saya memang cita-citanya pengen dari situ, saya pengen bisa berbagi dan bisa membantu orang-orang yang saya sebutkan itu. Dan tentunya tujuan hidup kita ini adalah bisa manfaat untuk orang lain. Dan terima kasih, dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya dari Tilas TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.